Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal masih bisa melaksanakan banyak aktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas kebaikan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan kembali insyaallah pada sore hari ini membaca tarjamah dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan syarah dari Syekh Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah. Dan ini adalah kitab yang sangat agung karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab 237. Hadis Nabi SAW bagi orang sakit dan orang yang menjenguk. Hadis nomor 522. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Qais bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Al-Harith mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Hamid bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbaroni Abi, Anna Aba Bakrin ibni Hazm wa Muhammad ibn al-Munkadir fi nasin min ahlil masjid. Ya. Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar bin Hazm dan Muhammad bin Al-Munkadir bersama sejumlah orang jamaah masjid. Adu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari. Mereka menjenguk Umar bin al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari. Qalu, mereka berkata, ya Aba Hafs, hadithna, wahai Abu Hafs, sampaikanlah hadis kepada kami. Qala, lalu ia berkata, sami'tu Jabir bin Abdullah qal, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man 'ada maridon khadha fir rahmah. Barang siapa mengunjungi orang sakit, maka ia senantiasa masuk dalam rahmat Allah. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Hingga apabila ia telah duduk, ia menetap pada rahmat tersebut. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Ya, bisa dilihat di Silsilah As-Sahihah nomor 1929. Taib. Ini hadis kandungannya agung sekali. Ya. Yaitu anjuran agar menjenguk orang sakit. Dan aktivitas yang ringan tersebut mempunyai fadilah yang sangat besar. Yaitu barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia senantiasa masuk dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Ya, hingga apabila ia telah duduk, ia menetap padanya. Artinya ia bersama rahmat Allah tersebut. Ya. Diliputi rahmat Allah. Ya. Jadi menunjukkan betapa Islam telah mengajarkan amal-amal sosial, kepedulian kepada orang lain. Ya, di antaranya adalah menjenguk orang sakit dan memiliki keutamaan yang besar. Bab 238.
Salat di tempat orang sakit. Alhamdulillah, Masya Allah, ini hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Baik. Hadis nomor 523. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr. An Atta, dari Atta. Qala, ia berkata, ada Ibnu Umar Ibnu Sofwan. Ibnu Umar menjenguk Ibnu Sofwan. Namun tercatat dalam tulisan di terjemah ini, Ibnu Umar menjenguk Sofwan. Insya Allah yang benar, Ibnu Umar menjenguk Ibnu Sofwan, sebagaimana redaksi yang berbahasa Arab. Ada Ibnu Umar Ibnu Sofwan. Abdullah Ibnu Umar menjenguk Abdullah Ibnu Sofwan. Fahadaratis sholah. Lalu tibalah waktu sholat. Fasalla bihim Ibnu Umar rok'atain. Wa qala inna safrun. Ya, maka Ibnu Umar kemudian sholat bersama dengan mereka 2 rakaat dan berkata, sesungguhnya kami musafir. Sesungguhnya kami musafir. Ya. Hadis ini isnadnya sahih. Tayyib. Tayyib. Dari hadis ini kita tahu bahwa Ibnu Umar sholat bersama mereka ya di tempat orang yang sakit. Tayyib. Dan di sini Ibnu Umar ya nampak mengimami. Kemudian sholatnya 2 rakaat dari sholat yang 4 rakaat. Ya. Shalla bihim Ibnu Umar rok'atain. Ibnu Umar sholat dengan mereka 2 rakaat. Kemudian mengatakan, inna safrun, sesungguhnya kami sedang safar atau dalam kondisi safar. Ya, kami musafir. Artinya lengkapi sholat kalian 2 rakaat berikutnya secara sendiri-sendiri. Ya, karena seorang musafir ketika jadi imam, dia boleh, ya, dia boleh mengambil rukhsah untuk mengqashar sholatnya. Ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kemudian dia menjelaskan inna safrun, sesungguhnya kami musafir. Atimmu sholatakum, ya, silakan kalian melengkapi, menyempurnakan sholat kalian dengan sholat sendiri-sendiri 2 rakaat berikutnya. Baik. Di sini Ibnu Umar dibolehkan atau disyariatkan sholat di tempat orang sakit. Tidak harus menuju masjid. Ya, tidak harus menuju masjid. Baik. Maka di sini ada kandungan hadis bolehnya mengerjakan sholat bersama orang-orang yang menjenguk orang sakit di tempat orang sakit tersebut jika waktu sholat telah masuk. Ya. Baik. Apalagi kondisinya sedang safar. Nah, di sini ada penjelasan juga. Disebutkan bahwa tentang Umar bin Sofwan ini, Syekh Al-Albani berkata, mungkin yang benar adalah Ibnu Umar bin Sofwan menjenguk. Ya, karena para perawi dalam kitab ini tidak ada yang bernama Umar bin Sofwan. Bahkan tidak juga menurut semua perawi secara mutlak. Ya. Ini penjelasan tambahan tentang penjelasan dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun kandungannya disebutkan di sini bolehnya mengerjakan sholat bersama orang-orang yang menjenguk orang sakit di tempat orang yang sakit itu jika waktu sholat telah masuk. Ya. Apalagi jika di situ terdapat semacam musola atau masjidnya kayak rumah sakit sekarang, alhamdulillah biasanya sudah ada musolanya. Ya, tayyib. Sudah ada masjidnya sehingga alhamdulillah lebih memudahkan orang yang menjenguk untuk sholat di rumah sakit tersebut. Ya. Namun jika jamaahnya banyak dan mungkin di tempat kamar orang sakit tidak cukup menampung jamaah yang banyak atau juga akan sedikit mengganggu ya kenyamanan daripada keluarga orang yang sakit di situ, mungkin ya tetap ya kita mengambil
segera menuju tempat musola di situ, ya, atau masjid. Biasanya seperti itu. Ada masjid atau musolanya di rumah sakit misalnya. Kemudian bab 239, menjenguk orang musyrik. Hadis 524. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Sabit an Anas, dari Anas, anna ghulaman minal yahud kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Bahwa ada seorang anak muda Yahudi, ya, anak muda, gulam ini muda ataupun ya memang masih muda, ya sangat muda gitu. Ada seorang anak muda Yahudi pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW, ya, atau juga bocah kecil, ya. Pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW. Lalu ia sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi SAW datang menjenguknya. Menjenguk bocah Yahudi tadi. Ya. Faqa'ada inda ra'sihi. Maka beliau lalu duduk di dekat kepala bocah tersebut. Faqala, lalu bersabda, Aslim, masuklah ke dalam Islam. Perhatikan di sini Nabi SAW saking rahmatnya kepada anak ini, sebelum berkata yang lain, Nabi mengatakan aslim. Ya, masuklah ke dalam Islam. Nabi khawatir kalau anak ini sekarang kondisinya sakit, kemudian meninggal dunia, belum masuk Islam. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW, besarnya antusias Rasulullah SAW mengajak manusia menuju agama yang hak Islam. Ya. Maka ucapan Nabi yang pertama kepada bocah Yahudi ini, aslim, masuklah ke dalam Islam. Fanadhara ila abihi. Maka kemudian bocah Yahudi ini melihat kepada ayahnya, memandang ayahnya. Wa huwa inda ra'sihi, dan ayahnya sedang berada di dekat kepala anak tersebut, bocah tersebut, ya. Faqala lahu, kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, Ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikutilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya membolehkan. Jadi anak tadi memberikan isyarat kepada ayahnya seakan-akan dia meminta izin untuk masuk Islam. Ya, dan ayahnya ternyata membolehkan. Ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka akhirnya ya anak tadi masuk Islam. Ya, bocah Yahudi tadi. Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa huwa yaqul, sambil bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, ya, rahimahullah ta'ala. Tayyib. Ada beberapa kandungan dalam hadis tersebut. Yang pertama, boleh menjadikan orang musyrik sebagai pembantu dan dibolehkan menjenguknya ketika sakit. Ya. Jadi seorang muslim boleh mempekerjakan non-muslim, ya, dibolehkan sebagai pembantu, ya, dan dibolehkan menjenguknya ketika sakit. Ya. Yang kedua, boleh menjadikan anak kecil sebagai pembantu. Ya, seperti gulam dari Yahudi tadi pernah bekerja membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis ini sebagai dalil bahwa Islam juga ditawarkan kepada anak kecil, dan keislaman anak kecil adalah sah. Keislaman anak kecil adalah sah. Ya, jika keislaman anak kecil tidak sah, Nabi SAW tidak mungkin menawarkan Islam kepada anak kecil tersebut. Dan beliau juga tidak akan mengabarkan bahwa anak tersebut selamat dari neraka. Ya, baik.
Yang keempat, Nabi SAW sangat berminat untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Ya, sehingga tadi ucapan beliau yang pertama kepada anak kecil Yahudi tadi, aslim, ya, masuklah ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan antusias yang besar dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Baik. Kemudian hadis 525 bab 240, apa yang dikatakan untuk orang sakit. Ya. Dalam hadis 525 ini, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, an Aisyata annaha qalat, dari Aisyah bahwa ia berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'aka Abu Bakrin wa Bilal. Ya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Qalat, Aisyah berkata, fadakhaltu alaihima. Lalu aku mengunjungi keduanya. Mengunjungi Abu Bakar dan Bilal. Qultu, kata Aisyah, aku berkata, ya abata kaifa tajiduk. Ya, wahai ayahku, siapa? Abu Bakar. Apa yang kau rasakan? Wahai Bilal, wahai Bilal, kaifa tajiduk. Apa yang engkau rasakan? Qala, ia perawi berkata, wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar, idza akhadathul humma yaqul, ya, tatkala Abu Bakar mengalami demam, ia berkata, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi. Setiap orang bersama keluarganya. Wal mautu adna min syiraki na'lihi. Padahal maut lebih dekat dibanding tali terompahnya. Wa kana Bilal idza aqla'a anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul. Dan jika Bilal akan sembuh dari sakitnya, ia mengeraskan suaranya lalu berkata, ala laita syi'ri hal abaitanna lailatan, betapa sekiranya aku tidur di malam hari, biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu. Ya. Sementara di lembah sekitarku tumbuh idkhir dan jalil. Wahal aridan yauman miyaha mijinnatin, dan betapa sekiranya aku melewati sumber-sumber air mijinnah, wahal yabduan li syamatun wa tufailu, serta betapa sekiranya tampak olehku bukit-bukit Syamah dan Tufail. Qalat Aisyah radhiyallahu anhuma. Lalu Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku memberitahu beliau. Faqala, lalu beliau berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih dari itu. Wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Dan jadikanlah ia, yaitu Madinah, sehat. Dan berikanlah keberkahan kepada kami pada so' dan mudnya. Wangkul hummaha faj'alha bil juhfah. Dan pindahkanlah demamnya ke Juhfah. Ke Juhfah. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Ada beberapa penjelasan kata ya di sini. Yang pertama, aqiratuhu. Maksudnya suaranya dalam bentuk tangisan atau senandung. Jadi tadi Abu Bakar bersenandung dengan syairnya dan juga Bilal bersenandung dengan syairnya. Jalilu maksudnya tumbuhan yang memenuhi sekeliling rumah atau selainnya. Ya. Di sana ada kata-kata al-mijinnah. Ya. Al-Mijinnah itu sebuah tempat yang jaraknya beberapa mil dari kota Makkah
ke arah Marruz Zahron yang dahulu di sana terdapat sebuah pasar. Adapun Syamatun wa Tufailu, yaitu dua gunung yang terletak dekat dengan Makkah. Ya. Gunung Syamah, Gunung Tufail. Al-Juhfah, yaitu mikot bagi penduduk Mesir, Syam, dan juga Maghrib. Ya. Jadi penduduk Mesir mengambil mikotnya untuk haji dan umroh, yaitu dari Juhfah. Begitu juga Syam dan Maghrib, ya, Maroko. Kaifa tajiduk? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Ya, maksudnya perasaanmu, yakni bagaimana keadaan dirimu menurut engkau, menurutmu. Tayyib. Ada beberapa kandungan dari hadis yang agung ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, adanya doa agar penyakit dihilangkan. Ya, jadi di antara ikhtiar terbaik adalah doa. Ya. Hal ini tidak menafikan ibadah doa, karena bisa jadi doa menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur dan dihilangkannya penyakit. Ya. Jadi seorang muslim tatkala dia tertimpa musibah misalkan ataupun ada masalah, ya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan terdapat hadis-hadis mutawatir yang mengandung permohonan perlindungan dari gila, penyakit kusta, penyakit berat, akhlak tercela, dan hawa nafsu serta penyakit yang buruk. Ya. Maka doa-doa inilah yang kita panjatkan. Ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melindungi. Ya. Dan kita hanya meminta perlindungan kepada Dat yang maha melindungi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di antara zikir dan doa yang terbaik adalah ya tentunya zikir petang, zikir pagi. Ya, itu jangan lupa seorang muslim membiasakan diri dengan zikir petang, zikir pagi. Sehabis sholat asar kita membaca zikir petang. Ya, sehabis sholat subuh kita membaca zikir pagi. Ya. Sesibuk apapun, ya jangan lupa membaca zikir-zikir tersebut karena itu adalah ya bagian daripada ikhtiar ya agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari segala keburukan, di dunia dan di akhirat. Taib. Yang kedua, boleh bagi wanita menjenguk laki-laki yang sedang sakit ya dengan syarat memakai tabir. Ya, jadi dibolehkan di sini ya, seperti tadi Aisyah menjenguk Bilal ya. Boleh bagi wanita menjenguk laki-laki yang sedang sakit ya dengan syarat memakai tabir ya. Ada sitarnya, ada tabirnya, penghalangnya ya. Yang ketiga, di dalamnya terdapat dalil mendoakan keburukan bagi orang kafir agar mendapat penyakit dan kebinasaan ya. Berarti ini adalah disyariatkan ya. Ya. Terdapat dalil di sini mendoakan keburukan bagi orang kafir agar mendapat penyakit dan kebinasaan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dan pindahkan demamnya lalu timpahkan ke Juhfah. Ya. Jadi Nabi berdoa kepada Allah agar memindahkan demam dari kota Madinah untuk ditimpahkan ke Juhfah. Sedangkan pada saat itu penduduk Juhfah adalah orang-orang Yahudi. Penduduk Juhfah saat itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Jadi boleh saja kita ya berdoa seperti ini agar misalkan orang-orang Yahudi di sana yang sedang menindas ya kaum muslimin di Palestina agar mereka ditimpakan wabah penyakit yang mematikan, yang membinasakan. Itu boleh ya. Kemudian anjuran mendoakan kaum muslimin agar mendapat kesehatan, kebaikan dan keberkahan di negerinya. Ya, dan dihilangkan dari penderitaan dan musibah yang menimpa mereka. Ya, maka kita semuanya hendaknya mendoakan negeri kita, ya, negeri kaum muslimin. Ya, negeri kita terutama yang kita berada di dalamnya, kita beraktivitas di dalamnya, kita hidup di dalamnya, dan bahkan mungkin kita juga akan meninggal di dalamnya. Kita doakan negeri ini dengan doa-doa kebaikan.
Ya, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah untuk kebaikan negeri ini. Mungkin sebagian orang berputus asa. Susah sekali negeri ini. Pemimpinnya misalkan dolim. Rakyatnya juga dolim. Keburukan terjadi di mana-mana. Kejahatan merajalela. Ya, kita katakan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah untuk kebaikan negeri ini. Doakan negeri ini. Sesungguhnya Allah, ya, idza arada amran fa inna ma yaqulu lahu kun. Fa inna ma yaqulu lahu kun. Satu kata. Ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, fayakun, maka terjadilah. Ya. Terus berdoa untuk negeri ini agar ini negeri menjadi apa? Lebih baik, semakin lebih baik. Ya. Dipimpin oleh orang-orang yang juga baik. Ya. Minta kepada Allah dan jangan pernah berputus asa. Ya. Dan jangan pernah berputus asa. Semakin banyak yang berdoa dari kalangan kaum muslimin semakin baik. Ya. Semakin banyak yang berdoa dari kalangan kaum muslimin semakin baik agar negeri ini ya diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla, para penguasanya, ya, kaum musliminnya, para penduduknya, ya, diberkahi juga dan seterusnya. Dan ini bagian daripada ikhtiar, ya, dari kita untuk negeri yang kita hidup di dalamnya ini. Tayyib. Kemudian hadis nomor 526. Mu'alla mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid mengabarkan kepada kami dari Ikrimah. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Ya. Bahwa Nabi SAW pernah datang menjenguk seorang Arab Badui. Qala, ya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Jadi Nabi menjenguk orang Arab Badui dan jika beliau datang menjenguk seseorang yang sedang sakit, beliau bersabda la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa, semoga menjadi pembersih dosa-dosa insyaallah. Qala, kemudian orang Arab Badui ini berkata, dzaka tahurun, ya, pembersih? Kalla, tidak, kata orang Badui. Bal hiya humma tafuru au tasuru ala syekhin kabir, tuziruhu al-kubur. Bahkan itu adalah demam yang muncul atau menyerang orang tua yang akan membawanya ke kuburan. Ini perkataan orang Arab Badui. Dan kita tahu orang Arab Badui itu keras. Ya. Nabi mendoakan kebaikan dengan la ba'sa tahurun insyaallah. Ia malah menjawab apa? Kalla. Ya. Qala dzaka tahurun. Ya. Pembersih? Tidak katanya. Kalla. Bal hiya humma. Bahkan itu adalah demam yang muncul. Tafuru au tasuru. Ya. Atau menyerang ala syekhin kabir. Orang tua. Tuziruhul kubur. Yang akan membawanya ke kuburan. Maksudnya demam ini akan mengakibatkan orang tadi meninggal dunia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Qala Nabi SAW, fana'am idan. Maka Nabi SAW hanya menjawab, ya jika demikian. Ya udah terserah husnudon, terserah dugaan engkau kan gitu. Ya, jika engkau meyakini ini adalah pembersih dosa-dosa, ya itu yang akan terjadi. Ya, namun jika itu sekedar mengantarkan seseorang ke alam kubur, ya itu juga yang terjadi. Ya. Maka sesungguhnya seorang muslim hendaknya apa? Berhati-hati di dalam bersangka, ya, atau berkata. Ya. Ini sudah tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan sudah berlalu juga pada nomor hadis 514, ya. Ya, pada hadis 514, ya. Tayyib. Di sana ada ungkapan fana'am idan, ya, yaitu ungkapan orang Arab Badui. Ya. Dikatakan memungkinkannya untuk mendoakannya dan mengabarkan tentang apa yang ia capai. Bisa juga dikatakan bahwa padanan kalimatnya, ya jika engkau enggan, yakni sebagaimana yang engkau duga, yang engkau kira, yang engkau sangka. Jika engkau meyakini bahwa humma itu tidak membersihkan dosa-dosa, ya
Itu mungkin yang akan terjadi, sekedar mengantarkan seseorang menuju kematian. Tayyib. Maka seorang muslim hendaknya berhati-hati di dalam bertutur kata dan berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis nomor 527. Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami dari Harmalah, dari Muhammad bin Ali al-Qurashi. An-Nafi', ya, dari Nafi'. Qal, ia berkata, Kana Ibnu Umar idza dakhala ala maridin yas'aluhu kaifahu. Apabila Ibnu Umar menjenguk orang sakit, ia bertanya bagaimana keadaannya. Fa idza qama min indih qala kharallahu lak wa lam yazidhu alaihi. Dan apabila hendak pulang, ya, selesai menjenguk, ia berkata, semoga Allah memberimu keadaan yang lebih baik dan ia tidak menambah lebih dari itu. Ya. Namun disebutkan dalam keterangan di catatan kaki, ini adalah dhaif. Ya. Karena Muhammad ibnu Ali al-Qurashi dikatakan oleh Imam Ad-Dahabi, dia majhul, tidak dikenal. Ungkapan kharallahu laka, semoga Allah memberimu sesuatu yang lebih baik bagimu. Ya. Kandungan hadis ini mendoakan orang yang sakit agar mendapat kesembuhan dan membangkitkan harapan akan mendapat kesehatan dan keselamatan insya Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Ya, ketika seseorang menjenguk orang sakit itu, ya untuk apa? Untuk memberi tasliyah, hiburan kepada orang yang sakit dengan mendoakan tadi la ba'sa tahurun insya Allah. Kemudian semoga Allah memperbaiki kondisimu, gitu kan? Ya. Kemudian didoakan kesembuhan juga, syafaqallahu syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Ya, jadi doa-doa kebaikan yang membangkitkan seorang yang sedang sakit tetap semangat untuk apa? Untuk bertahan hidup, ya, untuk menjadi lebih baik, ya, sehingga kondisinya ini apa? Terpacu, ya. Karena sesungguhnya kondisi psikologis juga sangat membantu, ya. Orang yang sakit kemudian dia betul-betul berjuang, ya, ingin sembuh, insya Allah kemudian Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Ya, dia juga sabar, ikhtisab, yang mengharapkan pahala dari Allah. Dia tetap semangat, ya, untuk berusaha sembuh, ya, dan dijenguk, didoakan, diberikan nasihat, motivasi. Maka ini adalah kebaikan yang perlu diberikan kepada orang-orang yang sedang sakit. Ya. Baik. Bab 241, jawaban orang yang sakit. Ya. Hadis 528. Ahmad bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Ishaq ibnu Sa'id ibnu Amr ibnu Sa'id. Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id mengabarkan kepada kami, an abihi, dari ayahnya. Qala, ia berkata, Dakhala al-Hajjaj ala ibni Umar. Dakhala al-Hajjaj ala ibni Umar wa ana indahu. Ya, suatu kali Al-Hajjaj mengunjungi Ibnu Umar. Ini Al-Hajjaj As-Saqafi mengunjungi Ibnu Umar. Pada saat aku sedang berada di sana. Faqala, ya, Al-Hajjaj bertanya, kaifa huwa? Bagaimana kondisinya? Bagaimana keadaannya? Qala, Ibnu Umar menjawab, salih, baik. Qala, Al-Hajjaj bertanya lagi, man asabaka? Ya, siapa yang menimpamu? Qala, ya, Ibnu Umar menjawab, asobani man amara bihamlis silah fi yaumin la yahillu fihi hamluhu. La yahillu fihi hamluhu. Yakni Al-Hajjaj. Ya. Aku ditimpa oleh orang yang memerintahkan aku mengangkat senjata pada hari yang tidak dihalalkan mengangkat senjata. Ya, maksudnya adalah Al-Hajjaj tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Penjelasan kata, di sini ada ungkapan asobani man amaro. Di dalamnya terdapat sindiran terhadap Al-Hajjaj. Ya. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair disebutkan dengan jelas bahwa dialah yang melakukannya. Ya.
engkau yang membuatku begini. Ini dalam riwayat Sa'id bin Jubair. Kedua riwayat ini bisa digabung, bahwa kejadian dan pertanyaan tersebut tidak hanya satu kali. Bisa jadi awalnya Ibnu Umar menyampaikannya dengan sindiran, ya, tetapi ketika Al-Hajjaj tetap mengulangi pertanyaannya, maka ia pun mengatakan dengan berterus terang, ya, dengan berterus terang, yaitu mengatakan engkaulah yang membuatku begini, kan gitu. Pada hari yang tidak dihalalkan mengangkat senjata, maksudnya adalah hari Id. Hari Id. Sementara itu, dalam beberapa hadis disebutkan, bolehnya dan dianjurkan membawa tombak pendek, yaitu sangkur, serta perisai dari kulit pada hari Id. Ya. Dalam hal ini, Al-Hafidh, ya, Ibnu Hajar, menggabungkan hadis-hadis tersebut yang dibawa pada makna hukum boleh dilakukan jika yang membawa sudah terlatih dan tidak mengganggu orang lain. Yaitu ketika hari Id. Ya. Dan dibawa pada makna hukum makruh. Ya. Tadi pertama adalah hukumnya boleh jika tombak pendek atau sangkur tadi, ya, dibawa pada hari Id oleh orang yang sudah terlatih dan tidak mengganggu, tidak membahayakan orang lain. Dan dibawa pada makna hukum makruh jika dilakukan dan haram jika dilakukan karena sombong. Ya. Jadi ketika dilakukan karena sombong atau untuk berbuat kejahatan, mengganggu keselamatan serta menimbulkan bahaya terhadap orang lain, maka ini bisa menjadi haram. Ya. Jadi minimal makruh kemudian jadi haram. Ya, jika itu dilaksanakan dengan sombong. Jadi membawa benda-benda tersebut yaitu senjata dengan sombong. Ini makruh jadinya. Ya. Dan bisa berbuat lebih daripada itu. Itu untuk berbuat kejahatan atau mengganggu keselamatan. Bisa menjadi haram. Ya. Ini adalah bentuk penggabungan dari riwayat-riwayat yang ada yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Taib. Bab 242, menjenguk orang fasik. Menjenguk orang fasik. Hadis 529. Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bakr bin Mudhar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Zahar mengabarkan kepadaku dari Hibban bin Abi Habalah, an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, qal, ia berkata, La ta'udu syurrabal khamr idza maridu. Janganlah kalian menjenguk para peminum khamr jika mereka sakit. Ya. Namun disebutkan di dalam catatan kaki, isnadnya dhaif. Di dalamnya terdapat Ubaidullah bin Zahar, ia seorang yang dhaif. Ya. Adapun kandungan hadisnya, larangan menjenguk orang fasik yang sedang sakit. Ya. Taib. Bab 243, wanita mengunjungi laki-laki yang sedang sakit. Hadis 530. Zakaria bin Yahya mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Hakam bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid, yaitu Ibnu Muslim, mengabarkan kepadaku, ia berkata, Haddatsana Al-Haris Ibnu Ubaidillah Al-Ansari qal. Al-Haris bin Ubaidillah Al-Ansari mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ra'aitu Ummad Darda. Aku melihat Ummud Darda. Ala rihaliha a'wadun laisa 'alaiha ghisya'un. Di atas untanya terdapat potongan-potongan kayu tanpa penutup. Aidatun li rajulin min ahlil masjidi minal ansar. Menjenguk seorang laki-laki ansor dari jamaah masjid. Ya. Jadi Ummu Darda, ya, menjenguk seorang laki-laki ansor dari jamaah masjid. Ya. Namun dikatakan dalam isnadnya dhaif. Karena Al-Haris bin Ubaidillah Al-Ansari di sini seorang yang keadaannya majhul, ya, tidak dikenal, ya. Taib.
Kandungan hadisnya, wanita boleh menjenguk laki-laki asing yang bukan mahram yang sedang sakit dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat. Tadi sudah disebutkan di balik tabir ya, di balik tabir misalkan. Dan apa? Aman daripada fitnah ya. Maka apalagi di zaman sekarang hendaknya lebih berhati-hati lagi. Dahulu para sahabat, para sahabiat, mereka adalah kaum yang sangat berhati-hati di dalam syariat ya. Padahal ketakwaan mereka luar biasa ya, tidak bisa diragukan lagi ya, tidak bisa disamakan dengan ketakwaan kita kan gitu. Maka zaman sekarang hendaknya kita ya mawas diri lah, berhati-hati ya, tidak bermudah-mudah ya. Hendaknya jika ada seorang wanita mau menjenguk ya jangan sendirian, mungkin bersama dengan teman-teman yang lain atau bersama dengan mahramnya, dan ini lebih aman insyaallah. Baik. Bab 244, orang yang tidak suka orang yang tidak suka orang yang menjenguk yang ingin mengetahui isi rumah. Ya. Jadi kalau kita menjenguk seseorang hendaknya ya qadul basar. Ya. Menjenguk seseorang di rumah ya matanya tidak boleh jelalatan. Karena bisa jadi di situ ada ya benda-benda yang mungkin tidak ingin atau tidak boleh dilihat, atau misalkan ada wanita yang tidak boleh ya dilihat ya di dalam Islam ya. Jangan sampai seseorang kemudian ingin mendapatkan sebuah pahala dengan menjenguk tetapi malah mendapat dosa di situ. Di sini disebutkan dalam hadis 531, Ali bin Hujar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Musir mengabarkan kepada kami dari Al-Ajlah. An Abdullah ibni Abil Hudail. Qal, dari Abdullah bin Abi Hudail ia berkata, Dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qaum. Suatu kali Abdullah bin Mas'ud menjenguk seseorang, ya, menjenguk seseorang yang sedang sakit bersama beberapa orang. Wa fil baiti imro'ah. Ya. Sedangkan di dalam rumah itu ada seorang wanita. Faja'ala rajulun minal qaum yandur ilal mar'ah. Ya, lalu seseorang di antara mereka yang menjenguk tadi bersama Ibnu Mas'ud ya, memandang atau melihat wanita tersebut. Taib. Faqala lahu Abdullah. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, lawin faqa'at ainuka kana khairan laka. Ya, kalau sekiranya matamu buta sebelah, itu lebih baik bagimu. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud di sini ya menasehatinya. Ya, taib. Mungkin kita merasakannya ini memarahinya, ya kan? Sampai-sampai mengatakan apa? Lau in faqa'at ainuka kana khairan laka. Kalau sekiranya matamu buta sebelah, itu lebih baik bagimu. Ya. Hadis ini isnadnya sahih. Ungkapan lau in faqa'at ainuka, seandainya matamu buta sebelah. Kenapa? Karena tadi dia sudah melihat wanita tersebut. Maka kandungan hadisnya, orang yang menjenguk orang sakit disunahkan tidak terlalu lama agar tidak mengganggu atau menyusahkan keluarganya. Ya, di samping itu, ia juga harus menundukkan pandangan ketika berada di dalam rumah orang tersebut. Ya, jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Ya, baik. Maka ini adalah hal yang harus dipahami dari akhlak para penjenguk orang yang sakit, baik di rumahnya ataupun mungkin di rumah sakit. Ya. Karena bisa saja di rumah sakit juga ada ya anggota keluarganya wanita ya yang di sana menunggui orang yang sakit tersebut ya. Maka inilah adabnya, tidak terlalu lama ya, datang mendoakan ya kan, bahkan mungkin memegang si sakit ya jika dia tidak mengapa untuk dipegang menurut syariat gitu, dan mendoakan, kemudian memberikan tasliyah juga ya, ya, memberikan semangat ya. Setelah itu dirasa cukup,
Ya, mungkin ngobrol sebentar dengan keluarganya, tidak berlama-lama, kemudian pamit. Ya. Dan bisa jadi kemudian ada yang lain yang ingin menjenguk. Ya. Dan tetap menundukkan pandangan. Ya. Ini diantara akhlak dan adab orang yang menjenguk orang sakit baik di dalam rumahnya ataupun di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain. Baik. Saya kira ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.